Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihil awfa. Illa yaumil wafa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Salah satunya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, pada materi kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Bagaimana pelajaran kehidupan, ilmu kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa ditanya oleh salah seorang pengikutnya, "Wahai Musa, siapakah orang terpintar?" Lalu Nabi Musa menjawab bahwa akulah orangnya. Sehingga hal ini membuat Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Musa bahwa ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Oleh karena itu, Nabi Musa ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu kepada Nabi Khidir. Lalu beliau bersama muridnya mulai perjalanan untuk mencari ilmu dari Nabi Khidir dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya adalah Nabi Musa disuruh berjalan sambil membawa ikan, sehingga di mana di suatu tempat terdapat ikan tersebut hilang, dan di situ hilangnya di pertemuan antara dua laut. Sehingga Nabi Musa berjalan bersama muridnya, ketemulah dengan pertemuan dua laut ini. Namun karena ketidaksadaran Nabi Musa dan muridnya, beliau terus berjalan sehingga di suatu ketika beliau baru tersadar bahwa ikan yang dia bawa itu telah keluar dari tempat yang ia bawa ke pertemuan dua lautan tersebut. Sehingga beliau balik lagi, lalu bertemu dengan Nabi Khidir. Lalu beliau berkata, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Lalu dijawab oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Khidir langsung memberi pernyataan bahwa, "Wahai Musa," lalu Musa bertanya-tanya, "Bagaimana engkau tahu namaku?" Lalu Nabi Khidir menjelaskan bahwa inilah momen pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kita mulai bahwa Nabi Khidir akan memberi pelajaran kepada Nabi Musa, sehingga Nabi Khidir memberi persyaratan kepada Nabi Musa ketika di perjalanan mencari ilmu, menuntut ilmu, bahwa Nabi Musa tidak boleh bertanya-tanya akan sesuatu hal yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Dan Nabi Musa menyetujui persyaratan tersebut. Lalu mereka berjalan menaiki kapal atau perahu untuk menuju ke suatu tempat. Sehingga di atas kapal tersebut Nabi Khidir membolongkan kapal tersebut. Lalu Nabi Musa bertanya-tanya,
"Wahai Nabi Khidir, mengapa engkau membolongkan kapal punya warga?" katanya. Sehingga Nabi Khidir memberi peringatan bahwa, "Tidakkah aku sudah bilang bahwa engkau tidak akan sabar berada di sampingku?" katanya. Lalu Nabi Musa meminta maaf. Singkat cerita, langsung ke suatu tempat di mana Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Hal ini memberikan suatu perasaan di Nabi Musa yang menunjukkan bahwa mengapa Nabi Khidir membunuh anak kecil tersebut. Lalu Nabi Khidir sekali lagi menjawab, "Bukankah sudah aku bilang kamu tidak akan sabar berada di dekatku?" katanya. Lalu langsung ke peristiwa yang ketiga, di mana Nabi Khidir menegakkan pondasi rumah yang telah miring. Lalu Musa bertanya lagi, "Mengapa engkau menegakkan pondasi rumah yang sudah tidak layak?" katanya. Lalu sekali lagi Nabi Khidir memberikan peringatan bahwa, "Bukan sudah aku bilang bahwa engkau tidak akan sabar berada di dekatku?" Nah, di peristiwa ketiga ini menjadi suatu momen perpisahan di antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan kisah ini ada di dalam Quran surat Al-Kahfi ya. Di mana di akhir ini Nabi Khidir menjelaskan semua perlakuan yang telah dilakukannya dalam perjalanan mencari ilmu tadi. Di mana yang pertama adalah mengapa Nabi Khidir melobangkan atau membolongi kapal-kapal punya warga, bahwa tujuannya adalah agar warga-warga tersebut tetap dapat mencari rezeki dari lautan, karena warga tersebut dihadapkan oleh raja yang merampas kapal-kapal yang masih baik gitu, masih benar kondisinya, sehingga Nabi Khidir membolongkan kapal tersebut walaupun sedikit ya. Lalu di peristiwa kedua, di mana Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, itu menjelaskan bahwa sesungguhnya anak tersebut kelak akan mendorong orang tuanya kepada kesesatan gitu. Dan hal ini tidak dilakukan dengan atas kemauannya sendiri, kata Nabi Khidir, melainkan atas perintah Allah. Sehingga Allah berjanji kepada Nabi Khidir bahwa orang tuanya akan memiliki dan diganti oleh anak yang lebih soleh. Dan peristiwa yang ketiga, mengapa Nabi Khidir menegakkan pondasi rumah yang sudah tidak layak, bahwa di situ terdapat 2 orang anak yatim yang mana ayahnya adalah seorang hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bawah pondasi tersebut ada rezeki yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak ini, sehingga ditegakkanlah pondasi rumah tersebut agar lebih layak. Jadi kisah ini dapat kita simpuli bahwa dalam Islam menuntut ilmu merupakan suatu hal yang wajib. Dan ini tampak dalam kisah Nabi Musa tadi ya, yang dimana Nabi Musa sangat antusias menuntut ilmu. Bahkan meski kedudukannya saat itu merupakan nabi, ia tak segan untuk terus menuntut ilmu. Beliau bahkan bersedia menempuh perjalanan yang sangat jauh, yang sangat panjang, demi bertemu dengan guru, yaitu Nabi Khidir. Beliau yang berstatus tinggi sebagai nabi pun bahkan bersedia merendahkan diri di hadapan Nabi Khidir. Alasannya adalah karena ilmu memiliki kedudukan tinggi di dalam Islam. Dalam hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dari Abu Darda menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, Allah akan memudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan menuju jannah atau surga. Dan sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Dan
sesungguhnya penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-makhluk yang di langit, yang di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan pun meminta ampun untuk seseorang yang menuntut ilmu. Jadi itulah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, yang dimana dalam cerita tersebut bisa kita ambil hikmahnya dalam menuntut ilmu adalah suatu hal yang wajib di dalam Islam dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi gitu. Jadi pesan kita untuk kita semua adalah dimanapun kita berada, dengan kondisi apapun, itu menjadi suatu hal yang harusnya sangat pantas untuk kita menuntut ilmu dimanapun. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.